Ia berdiri di depan pintu belakang, mencegat Raul yang baru saja keluar kamar mandi. "Minggu depan, Pak, tapi harinya masih tertatib. Lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan." "Kalau sampean datangnya pagi sih enak, Bang. Bisa langsung saya antar berkeliling." "Iya, Pak, kemarin mau berangkat, tapi Semarang banjir," balas Raul sekenanya. "Kita kelilingnya besok pagi saja. Malam ini Abang istirahat di villa utama. Kamar yang paling besar sudah saya bersihkan. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya." Raul dan Pak Nora mulai terlibat obrolan ringan. Mereka duduk di salah satu anak tangga di pintu masuk villa utama. Semerbak aroma pasir pantai yang basah oleh air garam mencecah indera penciumannya. Villa itu memang berbatasan dengan bibir laut utara Pulau Jawa. Deburan ombak yang sedang pasang menepuk gendang telinga Raul, membuaikan kenangan masa kecilnya saat diasuh neneknya di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Sambil menyesap kopi panas dalam cangkirnya yang pahitnya tidak ketulungan, Pak Nora mulai menyemburkan beberapa keunggulan fasilitas yang sebenarnya telah diketahui Raul. Dari selembar brosur yang diberikan Sinta, teman kantornya sekaligus ketua panitia. "Ada di sini, jika disuguhi kopi, harus dihabiskan, Bang. Itu kopi kami giling dan sangrai sendiri, spesial. Apalah artinya nguduk, tapi tidak ngopi. Betul kan, Bang?" kata Pak Nora dingin setengah mencibir. Ia melihat Raul tidak menyentuh cangkir kopi yang disajikan lebih dari setengah jam. Raul terkesiap. Memang ia penikmat kopi, tapi bukan sepahit kopi yang sedang ada di satu tangannya. Kecanggungan dan penghormatan di antara dua perangai itu, Raul memutuskan merubah cara minumnya dengan tahan nafas. "Oh, maaf Pak, kopinya enak kok." "Ya mesti, kalau laki-laki sejati itu, kopinya kental dan pahit, bukan kopi susu," balasnya datar. Tidak menjawab, Raul meletakkan gelas kopi yang telah tandas itu di depan Pak Nora. Pak Nora melirik dari ekor matanya, mengulum senyum ganjil dan merasa menang. Raul menjemput sebatang rokok dari pembungkusnya untuk menetralisir kekakuan. "Itu kopi gosong, bukan kopi enak," protesnya dalam hati. Malam beranjak makin gelap dan dingin. Angin darat yang melepas hawa panas ke laut utara menjadikan malam di sekitar villa Gong Mentik semakin membeku. Meskipun bangunan utama villa tampak bersih, tapi tidak untuk area pekarangan. Dalam keremangan malam, Raul sempat melakukan pengamatan singkat untuk menilai betapa tidak terurusnya taman dan pepohonan di sekitar area villa. Setelah Pak Nora pamit untuk beristirahat di rumah pondokan di belakang villa utama, Raul melamun di sofa panjang ruang tamu villa utama. Ia masih berurusan dengan sebatang rokok yang belum tuntas dihisapnya. Bentuk villa utama itu khas bangunan lama. Ruang tamu depan yang besar dengan dinding dipenuhi jendela-jendela kaca panjang yang tertutup gorden satin berwarna merah muda. Dua pasang kamar tidur berukuran besar tanpa AC berada di area tengah, saling berhadap-hadapan. Di sampingnya, dua kamar mandi dengan WC jongkok menempel pada dinding yang berbatasan dengan dapur dan area servis. Disitulah tadi tengkuk Raul berdesir, sesaat setelah mengantarkan Pak Nora pamit untuk kembali ke pondoknya. Dari area servis yang setengah terbuka itu, Raul mencium aroma wewangian. Sekilas ia menduga bau itu dari bunga sedap malam. Berada sendirian dalam bangunan sebesar itu menyadarkannya untuk mengubur dalam-dalam
semua rasa penasarannya. Ia tidak mau mati konyol karena ketakutan. Raul masih menimbang-nimbang dalam lamunan. Ia dituntut untuk segera mengambil keputusan, tidur atau tetap terjaga. Raul memutuskan untuk menghitung jumlah kambing yang berhasil melompat pagar kayu rendah. Pada hitungan ke-11 menuju ke-12. Dengan gamblang, gendang telinganya ditabuh suara derap langkah kaki yang berjalan serentak. Gelombang suara itu makin lama makin membesar. Ia memperkirakan sumber suara itu dari arah depan, dan itu berarti sangat dekat dari posisinya sekarang. Sial, pekiknya tertahan. Ia tidak punya waktu untuk menerka-nerka siapa sejatinya sang pemilik suara. Sekelebatan kilat, ia bangkit dan berlari menuju kamar. Tubuh yang tegap itu mengempas di atas ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Asup, pekiknya mengutuk apapun suara itu. Mukadimah teror belum berhenti. Bukan hanya makin kencang, suara derap kaki itu makin lama, makin terasa merambat mendekatinya. Pemilik suara itu seolah mengejarnya. Sampai pada titik ia jelas mendengar sumber suara itu, seolah tepat berada di luar jendela kamarnya. Sangat dekat. Suara itu berangsur hilang. Antara ketakutan dan penasaran, ia merenggangkan tekanan bantal di telinganya untuk lebih memastikan praduganya. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Raul mulai memfokuskan pendengarannya ke arah jendela kaca di depan ujung kakinya. Saat lampu kamarnya menunjukkan gelagat ketidakstabilan dalam penerangan, dan 5 detik setelah suara derap langkah kaki lenyap tidak berbekas, terdengar suara ketukan 3 kali yang ringan pada jendela. Tok, tok, tok. Raul, vamoslah. Mati, pekiknya dalam hati. Bulu kuduk di belakang lehernya sontak bergidik. Ia ketakutan setengah mati. Dosa apa aku sampai harus mendengar ketukan dan suara hantu lelaki memanggil-manggil namaku? Jeritnya dalam hati. Suara itu makin lama makin terdengar, seperti gaung yang memantul-mantul pada seluruh sudut kamar. Dan pada detik itu, terdengar semakin dekat. Raul memejamkan mata serapat-rapatnya dengan menggeser punggung ke belakang. Semua doa yang ia hafal dibacanya dengan belibetan, tapi suara itu malah seolah tidak peduli. Doa-doanya memental. Suara serak dan parau itu tetap memanggil-manggil namanya. Raul, vamoslah. Raul, vamoslah. Raul, vamoslah. Kali ini suaranya terdengar makin dekat, seakan hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Hidungnya disengat bebauan busuk dari angin yang berhembus ringan. Dicobanya untuk menarik tubuh ke belakang dengan cepat. Sialnya, jarak antara punggungnya dan dinding kamar sekarang sudah habis. Kesialan yang menjengkelkan bagi Raul pada situasi yang genting seperti sekarang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain jurus penghabisan, lari tunggang langgang. Sebelum ia melentingkan tubuhnya untuk persiapan lari cepat, suara-suara itu menghilang. Sepi, lengang. Raul memberanikan diri untuk sedikit membuka kelopak mata dengan hati-hati. Jantungnya serasa meloncat keluar dari dadanya. Begitu Raul membuka mata, ia melihat sosok prajurit berseragam melayang diam di poros kamarnya. Tanpa bergerak, hanya mematung. Menatapnya tajam dengan mata kelabu kehitaman. Prajurit bule berwajah pucat itu mengenakan seragam atasan biru kusam dan penuh bercak tanah basah. Topi tingginya berwarna senada dengan bajunya.
Celana putihnya pun tidak kalah kusam. Kakinya yang tidak menyentuh lantai dibungkus boot hitam yang penuh lumpur. Satu tangannya menggenggam senjata laras panjang dengan boynet pendek yang terpancang pada rel geser di bawah moncong senapan. Tanpa menunda sedikit pun, Raul menjerit sekencang-kencangnya, "Tolong!" Aneh, tak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya yang menganga lebar. Pita suaranya terkunci, lebih dari sekedar bisu, dan kini seluruh otot di badannya kaku mengejan. Tidak terkecuali otot kantung kemihnya yang memompa sedikit isinya keluar, membasahi celana pendeknya tanpa sungkan. Sedetik kemudian, tubuhnya menegak dengan sendirinya, lalu ringan melayang mendekati hantu itu. Dengan menyisakan jarak sepanjang lengan, kedua tangan setan itu diangkat ke depan. Seperti biasanya penampakan setan, ia sangat menakutkan. Raul berjuang untuk memalingkan muka, tapi semua otot di tubuhnya mogok bekerja. Entah kalimat apa yang sanggup menggambarkan kengerian itu. Tubuh Raul seketika lemas, serasa mau pingsan. Sialnya, setelah itu seolah menyuruhnya untuk tetap terjaga, kedua mata Raul mulai perih karena kering. Ia tidak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Dengan menahan sakit yang hebat dari ujung matanya, Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkeramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selain ketakutan, matanya sangat perih. Lama-kelamaan, telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. "Kasihan." Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul. Sejurus kemudian, ia menjambak rambutnya dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai menusuk-nusuk indera penciumannya.